Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, tuntunlah kami akan firman-Mu. Ketika kami merenungkan firman-Mu, agar kami memahaminya dan dimampukan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini dari Matius 25 ayat yang ke-31. Matius 25 ayat yang ke-31, ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sedemikian firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang ke-31. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Matius ini dalam Matius 25 ayat yang ke-31 menyatakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dengan mengatakan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menceritakan bagi kita bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Gambaran yang disampaikan oleh Matius ini menceritakan bagaimana Allah kita, Allah yang mulia itu
Dan oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya, yang hidup setia menyembah Dia, juga akan seperti yang disampaikan di sini, Dia akan bersemayam di atas kemuliaannya itu. Kita juga harus tetap setia mengikut Dia di tengah-tengah berbagai situasi, keadaan, kehidupan kita. Dan bagi orang yang tetap setia mengikut Dia, akan beroleh keselamatan. Apa yang disampaikan dalam Matius 25 ini, bagaimana kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup setia dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali dan beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Penulis kitab Matius ini dalam Matius 25 ya menjelaskan kepada kita, hidup kita adalah hidup yang bersolidaritas, menolong orang-orang yang ada dalam berbagai situasi keadaan kesusahan. Kita tidak tinggal diam saja menunggu kedatangan Tuhan, tetapi hidup terus berkarya, hidup terus bekerja, hidup terus melayani Tuhan. Gambaran solidaritas dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali ini sangat jelas sekali dikatakan dalam Matius 25. Ya, dalam Matius 25 ayat yang ke-34, raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ini menjelaskan kepada kita dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, mari terus berkarya melayani Tuhan, bersolidaritas dengan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan dalam hidup kita setiap hari. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup memperdulikan orang lain, bersolidaritas terhadap orang-orang lain, itu juga sebagai bentuk yang kita lakukan terhadap Kristus. Dan bagi orang-orang yang setia, peduli kepada orang lain, bersolidaritas dengan orang-orang yang ada dalam kesusahan, tetap setia dalam iman kepada Kristus dalam kehidupan setiap hari, sampai pada Kristus memanggil kita, sampai kepada Kristus datang kedua kali. Kita adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan yang kekal. Apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya, ketika Kristus datang kedua kali dan semua malaikat bersama dengan Dia yang bersemayam di atas tahta kemuliaan, kita juga beroleh bagian kehidupan dalam kerajaan sorga yang disampaikan oleh Kristus bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudaraku, mari terus berjuang di dalam Tuhan, hidup tetap setia dalam iman, hidup tetap setia bersolidaritas dengan orang-orang yang sangat membutuhkan sikap peduli kepada orang-orang yang ada dalam kesusahan. Jangan tunggu kita menjadi kuat, jangan tunggu kita menjadi orang yang hebat, jangan tunggu ketika kita menjadi orang yang kaya baru kita bersolidaritas peduli kepada orang lain. Tetapi mulailah saat ini, kini, dan dalam setiap hari kehidupan kita, kita tetap bersolidaritas dengan orang-orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku."
Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu bagaimana kami sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dalam masa penantian kedatangan Kristus kedua kali pada masa Advent ini ya Tuhan, agar kami tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beriman kepada Tuhan, dan iman kami tampak dalam sikap hidup kami, peduli kepada sesama kami, bersikap solidaritas kepada orang lain, terlebih bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, mampukanlah kami melakukannya. Ketika ada orang-orang dalam kesusahan, kami dengan tulus hati boleh membantu orang-orang yang ada dalam kesusahan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, tetap setia, tetap dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami tetap setia kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam pelayanan. Mampukan kami bekerja seperti untuk Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia kepada Tuhan dan hidup bersolidaritas bagi banyak orang. Dan ketika kita harus keluar rumah hari ini, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.